Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu, baik selalu ya. Amin. Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok yang Ibu laksanakan hari ini. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah dari anak-anak yang ingin memimpin berdoa? Baik, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih sudah memimpin berdoa, Mbak. Tadi Ibu sudah mengatakan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ada yang sudah tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu sebuah layanan di mana dilakukannya secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan untuk membahas topik-topik tertentu. Nah, supaya nanti kalian mendapatkan info terbaru, teman baru, pengalaman baru, dan tentunya kalian dapat dengan bebas nih mengungkapkan pendapat-pendapat ataupun ide yang akan kalian sampaikan pada kegiatan hari ini. Begitu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan gimana pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan atau transisi, yang ketiga tahap inti, dan yang keempat ada tahap penutup. Nah, Ibu harap pada tahap kegiatan ini nanti kalian secara aktif berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, tentunya kalian di sini juga Ibu harap dapat hadir secara sukarela ya, tanpa ada yang dipaksa ya. Nah, untuk info terkait bimbingan kelompok hari ini dapat kita share di teman-teman di luar. Tapi ketika sekiranya itu menjadi pembahasan yang bersifat pribadi, hanya kita saja yang tahu, tidak perlu di-share gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, apakah dari anak-anak ada yang sudah saling mengenal nih? Belum ya? Baik, Ibu ada perkenalan tetapi dengan menggunakan lagu. Untuk lagunya satu-satu aku sayang Ibu. Ada yang udah tahu? Nah, tahu ya, tapi untuk liriknya nanti diganti menyebutkan nama, hobi, dan asalnya dari mana gitu. Nah, nanti ketika di bait terakhir 1, 2, 3 sayang semuanya, tapi itu nanti diganti liriknya 1, 2, 3 selanjutnya kamu, sambil menunjuk teman yang di depannya begitu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita mulai ya. Dimulai dari Ibu. 1, 1 nama saya Dea, 2, 2 hobi saya nyanyi, 3, 3 asal saya bola, 1, 2, 3 selanjutnya kamu. 1, 1 nama saya Ria, 2, 2 hobi saya tidur, 3, 3 asal saya dari Sunda, 1, 2, 3 selanjutnya kamu.
saling kenal kan ya jadinya. Ibu boleh minta tolong, mungkin dari Mbak Andita sama Mbak Syafa untuk menjadi observer pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Apakah berkenan? Ya. Baik. Sedikit. Oke, tapi jangan khawatir, nanti Mbak Anita sama Mbak Syafa tetap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi sebelum mulai, bagaimana jika kita sepakati waktu dulu, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok selama 40 menit. Gimana, setuju? Setuju. Apakah sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Sudah siap ya? Siap. Jadi topik yang sudah Ibu siapkan yaitu terkait membangun kepercayaan diri. Nah, untuk topik membangun kepercayaan diri ini kita akan melakukannya dengan simulasi permainan. Nah, untuk permainannya namanya boneka berjalan. Ini untuk bonekanya. Nah, nanti untuk cara pelaksanaannya, boneka ini akan berjalan ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu. Ketika ini, contoh ini berjalan ke kanan, ketika nanti berhenti kepada Mas Ari, nanti kembali lagi ke sini, seperti itu. Nah, dengan Ibu memainkan musik instrumen sebagai background. Nah, ketika musik ini berhenti, nah, yang mendapat boneka ini yang berhenti, contoh berhenti ke Mbak Firda. Nah, Mbak Firda mengambil salah satu gulungan kertas, di mana dalam kertas ini ada kertas suara dan ada kertas semangat. Nah, kertas suara itu terkait topik pembahasan yang kita bahas. Nah, kertas semangat itu sebagai jackpotnya. Itu bisa dimengerti? Bisa. Mau kita contohkan terlebih dahulu? Iya. Ibu mainkan musiknya. Nah, berjalan. Nah, ketika berhenti di Mbak Nita, nanti Mbak Nita mengambil salah satu gulungan ini dan nanti bisa berdiri membacakan apa yang ada dalam kertas gulungan ini. Gitu, bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Bisa nanti kalau tidak bisa berdiri nanti dibacakan saja ya. Iya, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, berhenti di Mbak Safa bisa mengambil salah satu gulungan kertas ini. Bisa masuk ke sini nggak? Bisa dibacakan? Faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri? Nah, menurut Mbak Syafa, faktor apa saja yang sekiranya mempengaruhi kepercayaan diri kita? Salah satu faktor Ya. salah satu aja boleh nggak? Boleh saja. Menurut saya salah satu yang mempengaruhi kepercayaan diri itu ada faktor keturunan. Kayak bisa biasanya kan ada anak yang menyendiri gitu ya, Bu. Iya. Kayak nggak
kan, jadi dia bisa lebih ekspresif gitu loh Bu, kayak percaya dirinya menambah. Tapi kalau kurang pertemanan, menurut saya kepercayaan diri. Menurut teman-teman yang lain nih, ada lagi nggak selain faktor dari pertemanan? Boleh. Kalau menurut saya dari faktor pribadi sih. Misalnya mungkin kalau dari kita mungkin ada kekurangan itu kan bisa jadi buat kita menilai. Nah, Ibu menambahkan sedikit ya dari faktor pertemanan, faktor pribadi. Nah itu dari pribadi itu juga ada faktor fisik, di mana nanti yang jasmaninya kurang, terus merasa dirinya kurang sempurna, itu juga mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Terus ada juga di mana kayak tingkat pendidikan mereka yang sekiranya itu di bawah, bisa dikatakan di bawah, itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Seperti itu. Gimana, sudah paham? Paham. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Baik, nanti Mbak Syafa kembali lagi kita ya. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, berhenti di mbaknya bisa mengambil salah satu pilihan. Berikan tipsmu bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Nah, tipsnya biar teman-teman dan teman-teman yang di luar itu bisa gimana sih caranya biar kita percaya diri. Tips dari mbaknya. Kalau dari saya sih biar bisa percaya diri, menyemangati diri sendiri sih Bu, memberi motivasi kepada diri sendiri supaya lebih bisa untuk percaya diri pas lagi ikut atau lagi kurang percaya diri di depan gitu Bu. Itu bisa. Dari teman-teman yang lain ada lagi tipsnya nih biar kita percaya diri itu gimana? Iya, silakan. Ngomong di cermin, kalau misalkan kayak biasanya kan kalau di kelas gitu mau presentasi atau mau maju itu kan satu juga gitu kan, kayak menurut kita bisa gimana kayak diri akun gitu. Itu ngomong di kaca sendiri dulu, latihan, entah itu ngomong tentang materinya atau ngomong mengapresiasi diri sendiri. Ibu akan menambah sedikit ya terkait gimana sih tipsnya biar kita percaya diri. Yang pertama itu bisa membangun pola pikir yang positif pada diri kita sendiri. Nah, fokus pada kelebihan kita, terus fokus pada perubahan kecil yang positif. Misal kalau kita ngelakuin sudah berani maju nih, nah itu apresiasi buat diri sendiri. Oh, saya sudah berani maju tampil di depan, seperti itu. Dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu juga biar kita bisa percaya diri. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita lanjutkan ya. 1, 2, 3. Nah, berhenti juga Nabila bisa mengambil salah satu. Apa yang kamu ketahui tentang definisi kepercayaan diri? Nah, menurut Mbak Nabila, apa sih kepercayaan diri itu? Tadi kan kita sudah membahas terkait faktornya, terkait tipsnya. Menurut saya definisi kepercayaan diri itu menerima diri sendiri dan kita walaupun tahu kekurangan kita, tapi kita itu tidak insecure dan kita harus bangga juga dengan kekurangan kita, karena kekurangan juga menjadi salah satu motivasi buat kita untuk berkembang. Benar yang dikatakan Mbak Nabila, percaya diri itu kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri, terus tidak membandingkan diri dengan orang lain, terus apa
Iya, kayak kita menghargai diri sendiri, fokus pada kelebihan masing-masing. Dilanjut lagi ya, masih ada 2 kertas pilihan. Siapa yang mau tercepat? Pertama ya, 1, 2, 3. Nah, dapat sama Mbak Anita. Mbak Anita bisa menjelaskan. Bisa dibacakan? Sudahkah kamu merasa dirimu percaya diri? Nah, gimana? Menurut Mbak Anita, apakah Mbak Anita sudah merasa bahwa dirinya itu sudah percaya diri? Kalau menurut saya sih sedikit belum, sedikit sudah sih Bu. Karena apa ya, kepercayaan diri itu di setiap orang kan harus ada ya. Jadi bisa lah kalau melawan insecure itu juga pasti ada juga. Jadi nggak sepenuhnya percaya diri juga, terus nggak sepenuhnya juga insecure juga. Lebihnya sih menerima apa yang ada di dalam diri saya sendiri itu kayak kekurangan dan kelebihan saya seperti itu. Nah, berarti Mbak Anita berada di tengah-tengah ini. Oke. Masih ada 1 jackpot nasional yang keempat ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, kan tadi Mbak Anita sudah. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Nah, tadi dipegang Mbak Nita nih. Nah, Mbak Nita bisa ngambil jackpotnya apa nih? Ya. Menjadi dirijen dan mengajak kakak yang lain untuk bernyanyi Indonesia Raya. Nah, bisa Mbak Nita bisa menjadi dirijen, nanti teman-teman yang lain menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri ya? Duduk saja tidak apa-apa. Duduk, kalau duduk, apakah semua bisa? Atau berdiri saja? Duduk saja ya. Ya udah, kita biar karena kan ini lagu kebangsaannya, kita berdiri saja nggak apa ya? Kok di sini apa sana ya? Di sini. Di situ saja nggak apa-apa. Mari kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
tadi Mbak Nita sudah memimpin sebagai dirjen untuk teman-teman yang lain. Boleh dong tepuk tangannya. Gimana setelah kita membahas topik terkait kepercayaan diri, gimana untuk dengan menggunakan permainan, apakah seru? Seru. Terima kasih. Boleh nggak Ibu dengar nih kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ada yang silakan Mas. Kalau pesannya itu semoga bimbingan kelompok katanya semakin menyenangkan lagi gitu. Kalau untuk saya kali ini saya jadi tahu apa namanya kepercayaan diri itu sangat penting gitu. Ada lagi ya Bu? Silakan. Untuk saya semoga bimbingan kelompok ini juga kedepannya bisa ada lagi gitu loh, usahanya menyenangkan. Nah untuk pesannya sama kayak yang bilang Sari, menyenangkan, seru gitu, kayak kita juga tahu apa itu kepercayaan diri, faktor-faktor kepercayaan diri gitu. Kalau menurut saya kegiatan bimbingan kelompok ini juga sangat menyenangkan ya Bu, karena tadi juga main games juga, jadi lebih menyenangkan juga. Terus untuk pembahasannya tadi cukup menarik sih Bu bagi saya, karena karena saya bisa mengetahui bagaimana sih cara percaya diri juga agar gak insecure, terus bagaimana juga cara meningkatkan kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum, jadi kayak lebih tahu agak lebih pede juga. Dan ada lagi? Sudah ya? Terima kasih buat kesan-kesannya. Nah, karena kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera berakhir dan Ibu mau dengar juga nih kesimpulan terkait topik yang sudah kita bahas tadi. Anak-anak ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Saya Bu, kesimpulannya untuk hari ini kita udah membahas tentang apa itu percaya diri, kemudian tadi juga kita membahas tentang faktor-faktor yang mendukung percaya diri. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tentang membangun kepercayaan diri itu gimana sih? Tadi juga kita sudah membahas faktor-faktornya, terus tipsnya gimana biar kita percaya diri. Dan kita bisa nih dari sini kan kita juga belajar bahwa kepercayaan diri itu bisa dibangun, bisa diajarkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Baik, karena sebelum kita akhiri, Ibu akan membagikan lembar penilaian. Mohon untuk anak-anak bisa mengisi. Ibu beri waktu 2 menit mungkin cukup ya? Dan mungkin bisa diisi. Nah, sudah 2 menit bisa dikumpulkan lagi. Bisa Bu.
Jadi terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengisi. Nah, Ibu juga mau tanya lagi, gimana perasaannya? Senang ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan aktif. Terus kalian juga datang ke sini dengan sukarela. Ibu mengucapkan terima kasih. Nah, tadi kita sudah membuka dengan berdoa. Kita tutup juga dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin berdoa? Silakan. Sebelum mengakhiri dan kelompok pada siang ini yang ingin kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, terima kasih buat Mas Adi ya. Untuk anak-anak semuanya, untuk kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dilaksanakan hari apa? Rabu jam 1. Rabu jam 1. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.